main bola tendang. Inilah yang namanya Oman Dobreng. Ini Mudanya dipanggil Oman Dobreng. ini bintang nih. Ini bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pasar Minggu punya cerita. Nah, kali ini kita akan mengulik sebuah cerita. Nah, kebetulan saya sudah menghadirkan narasumbernya. Nah, itu saya akan perkenalkan dulu nih satu persatu. Nama saya Bang Oman, Bang Oman, ya. Orang tua saya Ahab. Pak Wahab, Ya. Bawa. Bapak Wahab. Nah, Ibu kalau ini saya Pak Ibu Sadia, Sajia, Betawi asli. Betawi mana tuh? Pasar Minggu. Betawi Pasar Minggu. Iya. Oh, tuh catat. Jadi ada hubungan yang erat. Nah, kalau nama, Om, Ya, nama saya Pepen Senje. Keturunan dari ibu. Dari ibu itu orang Chinese. Nah, ibu saya namanya Nani Wijaya. Nani Wijaya. Kayak pemain bulu tangkis nih. Iya, Nani Wijaya. Nani Wijaya. Nah, engkong saya dari ibu Nani, dari bapak Nani itu dipanggilnya Empe Begang. Pek Begang, Nah, panggilannya Empe Begang, aslinya dari Chinese lah. asli China. Chinese. Itu begitu lahir, nah, begitu kawin bapak saya yang namanya orang Betawi sampai bin Bisar. Terjadilah begitu nikah, selesai nikah, punya anak ya saya, namanya Pepen Senje. Oh, jadi bapak tuh dari Betawi, ibu Nah, dari Cina. betul. Nah, dulu kalau kakek Begang ya, Begang namanya. Nah, panggilan Empe Begang. Dulu kakek Begang itu apa, dagang atau apa? Tapi ya menurut ceritanya dan juga pernah saya lihat ya dagang. Dagang. Dagang Iya. di mana? Di dagang di depan jembatan gantung. Itu contohnya. Itu Iya. Kita. Oh, di situ. Iya, dalam, cuman jual kayu bakar apa. Oh, Ya, Tuh. kalau kayak dulu tuh Itu ingat sembako. saya. sembako. Nah, tapi dia yang istimewanya telur asin. Waduh, telur asin. Itu saat itu dikenal tuh telur asinnya. Ya, pokoknya kalau di Lembak itu lu beli telur di Empe Begang terus. Wah, Gitu. oke. Nah, kalau Bapak Oman nih, jadi nama bapaknya Bang Wahab. Ya. Lu dagang juga? Semua kebanyakan orang keturunan. Iya. Dan itu datang ke pasar Minggu itu dagang. Hmm, Semua rata-rata. sama tas sembako juga. Ya macam-macam ya, waktu itu yang pasti ya sembako lah. Karena apa, elektronik kan Belum terlalu. Iya, iya. Ya, semua rata-rata gitu. Ada juga yang dagang emas. Hmm, Ya antara sembako emas gitu. gitu. Jadi itulah aktivitas yang orang-orang tua dulu Ya berdagang. Nah, itu kan cerita di lingkungan dekat rumah lah. Nah, dulu siapa sih tokoh-tokohnya yang keturunan Chinese? sebetulnya ya Bisa disebutin nggak satu persatu? udah lama ya, cuman mungkin kalau kita ngomong cerita ya yang sekarang itu kan nggak tahu siapa tuh ya, kan begitu. Tapi paling enggak kalau kita cerita jadi bener baru gua tahu kalau di pasar Minggu dulu jagoannya dia, kasarnya kan begitu. Kalau orang dulu kan bilang jagoan. Ah, Nah, itu Babak Wangsan terus istilahnya. Tapi kalau yang lain-lain disebut, ada satu memang bukannya jagoan sih, kalau dia pendatang juga, cuma guru kungfu. waduh, ada guru Ingat silat, ada guru kungfu. Nah, dia sih bukannya bilang guru, cuma kita tahunya apa, kalau dia suka latihan sendiri itu Ah, ngangkat tongkat yang 2 meter gitu. iya, iya, iya. Ya, itu, tapi dia nggak bilang ngajar gini-gini, enggak. Tapi kalau dibilang, kalau orang dulu tuh jagoan jarang apa, nggak ya sekarang nih, ini gue jagoan. Oh, Nah, tidak menunjukkan. tidak menunjukkan. Nah, kalau ini
Kong kira-kira masih inget gak, Mas, atau mungkin ada cerita, wah dulu nih toko-tokonya toko-toko Chinese ini, si A, si B, tahu gak siapa aja? Yang jelas sih yang saya tahu persis banget sih, bukan persis, yang jelas Babak Kuangsan itu satu orang kaya, Ya, Ya, satu orang kaya, ya keturun-turunannya itu Tengli, Cengli. Tengwan, itu anak-anaknya. Ceng itu Oh, siapa tuh? anak-anaknya Babak Kuangsan. Tinggal di mana sekarang? Ya, sekarang ini mungkin masih ada di sini Pasar Minggu. Hmm, Gitu, karena kena gusur, ya anak-anaknya ada kampung Jawa, ada yang bawa tangan, gitu. Karena termasuk teman saya, anak-anak ceritanya kebanyakan teman-teman saya dan yang dulu ya, ah, atasan angkatan ini ah, kayaknya juga udah banyak meninggal juga. oh, Dan nomor duanya tinggalnya nggak seperti kayak kita dulu, ketahuan. Sekarang pindah ke Bekasi, pindah ke Depok. iya, iya. Paling kan kalau kita nggak ada ketemu, lu tinggal di mana? Gitu. Jadi digusur ya. Bukan digusur ya, memang pindah. Kalau di pasar, ceritanya pasar. Aktivitas dagang mungkin ya. Satu, dan soal gusur di dulu sih nggak ada lah. Ah, Karena dipakai buat pemerintah zamannya Gubernur Ali Sadikin. Ya masih punya kesadaran. Jadi istilahnya ini buat ini, ya ayo buat bagusnya tempat kita. Begitu. Tadi Cengli, siapa lagi? Tengbun, Cengbu, Tengwan. Cengwan. Karena teman-teman saya itu anaknya itu. Angkatan ini dah. Angkatan kita itu iya Tengbun, Tengli, Tengwan itu teman-teman saya lah, satu angkatan saya. Gitu. Karena dulunya itu jalan yang baru itu, karena dibikin jalan, akhirnya anak-anak pada mencari. Pada pindah. Nah, Pondok Gede itu di Pondok Gede kalau nggak salah dulu Tengli yang ninggalin di sana. Nah, menurut info nih, atau mungkin juga saat ini kan kita melihat yang namanya di Pasar Minggu itu kanan kiri yang sepanjang jalan Pasar Minggu itu diduduki atau ditempati atau ditinggali sama keturunan Chinese. Pasar Minggu contoh di Pengadilan sampai Lenteng sampai Kalibata, betul gak tuh? Yang Ya memang ya kalau kayak sekarang sih juga apa sepanjang tuh dari lampu merah ya Robinson tuh itu sampai Senger masih ya Mas. Sanger tuh di mana? Ya itu yang mau Pejaten Masjid At-Taqwa. Nah, sebelah situ kan yang itu Senger namanya. Sanger itu lapangan. Dulu lapangan, Kandang sapi. sama sapi. Yang Rudi Hartono segala itu punya. Rudi Hartono bulu tangkis. Iya, Oh tinggal di situ. bukan itu dia yang punya. Udah yang punya. Oh, catat tuh Rudi Hartono Sepanjang punya tanah di jalan Pasar Minggu. Iya. dari kalau kita bilang Pejaten ya, Hmm. Pejaten ke kita ke pasar tuh sepanjang jalan memang toko-toko rumah tinggal. Kenapa? Rumah tinggal sama toko jadi satu kan. Iya. Lagi kan dulu kan meskipun di pinggir jalan gede-gede. Iya. Itu Tanahnya masih nggak bisa seperti besar. Ya. sekarang iya. Itu Bang Oman mungkin deretannya Abun, Iya. deretannya Dulu Bapak Capung. yang disebut Abun, Bapak Abun itu. Nah, sebelahnya ada Binatu, Yani. Sebelahnya lagi orang Jawa Cina, Bapak Aki. Udah sampai sekarang kalau gusur Ali, ya kan masih tetap tinggal. Kalau dulu kayak kita orang-orang dulu kan apa kata pemerintah ini harus dibongkar, ya bongkar lah. Itu ajaran maksudnya atau mengikuti aturan pemerintah untuk membangun kota Jakarta khususnya Pasar Minggu. Sekarang buktinya kan enak. Ya, lebih lega jalannya. Jalan-jalan juga enak gitu.
Nah, menurut cerita nih, dulu kan terminal Pasar Minggu itu yang saat ini Ramayana, itu juga tanahnya dulu masih keturunan Chinese yang punya. Itu kalau itu seberang kali. Oh, seberangnya. Kan di antara PD Pasar Jaya sama Robinson ada kali tuh. Iya, kali baru Kali sebutannya, baru. ya. Nah, sebelahnya tuh punya Baba Sekin. Babas Sekin. Nah, dia punya kandang sapi. Karena sapi banyak juga dulu Pasar Minggu ya. Memang dulu ya kita apa aja istilahnya tuh ada aja deh ya, kayak orang bikin samping, orang ternak ini, cuma enggak seluruhnya. Ya kayak nggak usah kita panggil Rahulu. Iya. Tahu? Kalau Raulu apa tuh? Nah, itu sekarang perumahan kejaksaan kan Sentiong, kuburan. Ya, Sentiong. Nah, itu kan sawah-sawah tuh, rumah sekarang. Kalau dulu itu sawah. Sawah. Iya. Namanya Rawawulu. Rawawulu. Dulunya itu rawa. Iya. Rawa yang di atas gitu ceritanya. Kan ada rawa minyak. Iya. Di situ ada rawa wulu, ada rawa minyak, Iya. ada rawa bambu. Rawa itu memang daerah itu ya? berdekatan, Iya. berdekatan. Rawa minyak dengan rawa bambu itu berdekatan. Oh. Iya. Saya akan mengulik tuh nanti sejarahnya juga. Tapi kita coba untuk Ya cerita. kalau maaf ya, kalau bisa tua meskipun ini, tapi ingatan tuh nggak bakal lupa apapun kira-kira. Banyakan juga memang benar gitu, seperti ini. Kayak paling dah tahu perahu, Taman Perahu. Taman Perahu. Belum tahu kan? Di mana tuh? Ini itu. Makanya dekat Taman Perahu itu dekat rawa minyak dan juga dekat rawa bambu. Belok kanan. Jadi Padang, perumahan jadi Padang Itu ini. rawa bambu, Kalau rawa kecamatan kan, Perahu. Ya, itu kan Taman ada- Perahu. ada jalan perumahan indah. Jadi Padang Indah itu di dalam dia Taman Perahu. Taman Perahu, baru dengar nih. Nanti kita coba gali lagi. Nah, balik lagi nih ke apa? Untuk cerita orang Chinese. Dulu seperti apa sih kehidupannya antara Betawi dan Chinese? Apakah ada kesenjangan atau enggak berbaur gitu? Kalau saya nih, saya ingat saya ya, itu banyak kan berbau. Berbaur, sangat melekat. Iya, masalahnya apa? Dia dagang, Ya. pembelinya Kita orang Betawi. orang Betawi kan. Mm-mm. Nah, makanya meskipun gimana tuh perbedaan, lebih dekat persaudaraan daripada perbedaan kalau orang dulu. Dulu ya. Iya. Dan juga kalau ditanya anak siapa, tadi anaknya ibu ini yang sana ya, oh tahu. Kenal. Pasti kenal, Ya, pasti karena kenal. ini silsilahnya tuh karena dekat. Hubungan sangat dekat, jadi satu maksudnya untuk silsilah keluarga pun mereka tahu. Banyak kan. Yang jelas sih kalau orang Pasar Minggunya asli tahu tuh keturunan Pepenseng itu siapa bapaknya atau hubungan dari ibunya, hubungan dari bapaknya, tahu semua. Kalau kita bongkar ya contohnya satu aja lah, turun dari Chinese itu Pebegang punya anak 9, bininya 3. Pun. Nah, ini kayak contoh nih Lenteng Agung. Itu ada kuburan Cina juga. Ada gak sih hubungannya sama orang-orang Chinese Pasar Minggu di sana? Atau mungkin orang-orang sana? Ke Pasar Minggunya sih saya kira dibilang enggak ya ada ya, itu masih keluarganya Bapak Pangsan Pasar Minggu yang di Lenteng kuburan di Lenteng. ada hubungan persaudaraan sama saudara yang di Pasar Minggu. Ya kan dia Tinggal di sini tinggal di sini sejak Pasar Minggu. rumah tanah-tanahnya dulu kan asrama KKO itu punya keluarganya dia Bapak Pangsan. Wantaan. Kalau dulu kan
tanah tuh ya maaf aja deh, nggak kayak sekarang. Mau nggak noh? Enggak. Buat apaan? Tanah bapak mau yang gua tabrak-tabrak. Begitu ceritanya. Iya. Kayak ini di sini nih. Siapa yang mau? Yang mau beli gitu. Bukan, paling beli disuruh tinggal yoga. Banjir. Gimana? Kalau banjir sih dulu nggak pernah kepikiran, memang pernah banyak banjir, tapi banjir dulu nggak kayak banjir sekarang. Kalau dulu banjir memang musim, Iya. September musim hujan banjir ya itu Dia tahu lah ya. bersih. Tahu waktunya. Cuman kalau maaf Oman, banjir sekarang tuh udah nggak bersih, sampai rumah ketutupan. Nah itulah. Wah ini sekarang ini banjir Kalau besar. banjir dulu kan memang banjir alam. Alam. Dulu hujan ini kalau sekarang kagak hujan aja banjir. Jadi mungkin karena ini kali ya di tepian pantai juga sudah banyak penduduk yang bangun rumah gitu ya. Iya. Jadi penyempitan. Nah, jadi di Lenteng itu masih ada hubungan juga cerita sama orang-orang keturunan Chinese di Pasar Minggu. Jadi ada hubungan saudara juga ya. Gitu. Ada kemungkinan gitu karena yang lebih tahu itu kan Bang Oman ini lebih tua dari saya. Gitu. Mungkin rumahnya itu Bang Oman itu kan dekat sama Boku Wangsan. Jadi mungkin dengar-dengar atau gimana itu karena dekat rumahnya itu yang sekarang itu KBL itu sebelah sononya Boku Wangsan rumahnya. Di jalanan lah pokoknya tukang-tukang ini lah. PP lah dekat PP itu rumahnya itu. PP itu sebelah itu. Rumahnya. Iya. Berarti benar-benar dulu ya kita tidak bisa melupakan ya. Iya, Maksudnya iya. sejarah yang ada pada saat itu. Memang juga budaya Betawi itu bisa dibilang ada campuran Chinese juga ya. Bukannya ada yang jelas mah banyakan. Kalau kita lihat gini banyakan campuran Chinese gitu. Mana kalau anak-anak sekarang kan belum tahu. Dia nggak pelajarin silsilahnya Kongo siapa ini. Kalau kita pelajarin tahu. Begitu. Istilah nama-nama juga ya. Engkong, kayak kita bilang uang aja gope, cemban. Nah, itu. Gitu, Nah kan. iya. Terus juga Mau dari mana itu? banyak juga alat-alat budaya Betawi juga yang apa sih namanya? Nah, model Rebab. 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 Kalau ya Chinese bilang Taiwan, Taiwan. Wah, Gitu. Satu, kedua. Tapi kalau kita amatin juga nggak ada deh yang namanya di Jakarta ini baju baba nggak ada. baju koko. Oh, baju koko. Koko itu kan Chinese. Iya. Menurut apa cerita saya gitu. Tapi kalau kita ya tekunin mah ya juga kan begitu. Iya. Itu bukan kita bicara nih ngebelain orang-orang Chinese. Enggak, yang saya bangganya itu berbaurnya ini sampai miliki punya bini, punya istri orang Chinese. Gitu. Contohnya bapak saya almarhum Sapei dapat anak begang, anak empe begang. Orang Chinese. Nah, tentang agama ya terserah mau bawa ke Islam Masing-masing dah. masing-masing. Kalau orang Gitu. tua dulu kan, lu gue nih orang luar Buddha, lu mesti ikut Buddha, nggak ada kamu Nggak ada. sendiri. Nggak ada unsur pemaksaan. Nggak ada. Mau ikut apa? Nafsi-nafsi. Yang penting baiknya, Hmm. ya gimana? Nah, ada gak sih toko-toko besar? Tadi kayak misalkan pemain bulu tangkis apa? Di Pongo. Iya. Luis Pongo. Terus ada lagi gak yang dulu mungkin keluarganya tinggal di sini atau mungkin pelakunya tinggal di sini orang-orang besar atau olahragawan atau pengusaha yang babah atau engkau tahu? Ya sebetulnya sih banyak. Cuma kan kadang-kadang kayak kita gimana ya, nggak pernah memperdulikan status teman kita nih. Apa nih teman, lu pengusaha besar terus gue mesti kagak ada. Dia pun kawan gue dari kecil. Enaknya seperti itu.
Ya, kalau dibilang mau jadi di pasar minggu orang siapa? Jenderal aja berapa banyak anak pasar minggu. Asal dia nggak tahu itunya Haji Sarmili. Oh iya, Ya, iya kan? ada. Tapi kalau untuk keturunan Chinese-nya, untuk kayak tadi pemain bulu tangkis tadi siapa? Luis Bongo. Terus ada lagi nggak? Ya kalau masalah olahraga sih ya, kalau dulu kan nggak seperti sekarang. Kalau saya masih muda, olahraga itu cuma apa, hiburan, satu kebanggaan, bukan buat nyari duit. Kalau kata zaman itu kita Memang hobi ya, buat iya olahraga hobi. sih. Nah, satu contoh, menjadi kalau yang namanya olahraga, contohnya satu, badminton, Lius Bongo. Nah, kalau main bola tendang, inilah yang namanya Oman Dobling panggilannya dulu. Dulunya mudanya dipanggil Oman Dobling. Ini Ya. kok bintang nih. Ini bintang. Jadi Tahun kalau berapa? itu ya sekitar tahun 70-an lah. Dia bangunannya Antara 60 70. Aduh. Saya pernah bawa, ingat sekali bawa, bukan dulu nggak pakai tas cakep-cakep, pakai bola aja. Itu. yang bilang kalau masuk pegangan supaya bisa masuk. Ya. Ah, Makanya saya suka marah kan kalau anak-anak yang itu nggak dikasih masuk, dan saya suka marah. Main bola ya kalau cuma klub-klub di pasar minggu hitungannya ya. Karena pasar minggu udah hebat loh. Tapi kalau kita tuh bukan masalah di situ. Siapa yang mau nyampur? Nggak ada istilah ini itu. Karena apa? Hobi. oh berarti masa mudanya namanya Oman Dobling. Catat tuh tahun 60-70. Beliau bintang sepak bola di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya, Di pasar Minggu itu. Kalau- Mana perlu kita Bang Oman nggak cerita, saya yang cerita. Karena penonton kecil. Bintang Pasar Minggu Amir almarhum, Cici saya Dani almarhum. Makanya kawan-kawan saya cuma ya udah almarhum. Iya, tinggal Bang Oman doang nih yang udah Kan saya masih tua. bilang Gitu. jangan mikirin yang enggak. Iya. Dan nomor duanya jangan sakit baru berobat. Hmm. Kalau belum sakit kita Jaga. jaga. Itu Itu pesan. bintang Pasar Minggu bola. Iya kan Bang sekarang Oman. ya, orang nggak sangka kalau ketemu saya umur berapa. Iya benar. Ya kalau umur berapa sekarang? Sekarang 79 sampai 80. Ini 79-80 masih. Karena saya suka jalan. Ya, itulah pentingnya olahraga, jaga fisik walaupun kita usia sudah lanjut. Ya itu pembuktiannya, fisik masih kuat sampai saat ini. Ya alhamdulillah kan, saya pikir kita masa-masa ya. Iya. Karena apa? Ya itulah badan kita sehat kan. Nah, ada cerita lain nggak sih pada saat itu, pada tahun? Nah, kalau pada saat itu ceritanya itu bukan cerita, tapi kenyataan saya, bicara saya itu bukan cerita. Kenyataan bagi saya. Setiap PSPP main di Pasar Minggu, orang Pasar Minggu semua keluar, termasuk empong saya, Cimisal. Dulu zaman dulu kan nonton bebas begolok, empongnya begolok loh. Cuman nggak berantem. Jangan diikutin saat ini. Itu masa lalu. Gitu. Yang benar. Nah, benar. Kayak orang Jati Padang. Ya. Siapa yang nggak kenal Kong Niin? Nah, Dia nggak kenal itu. panggilan. Nah, Nah, kita panggil Kong Niin receh panggilannya. Itu benar-benar ya jawara kampung lima lah. Jati Padang sana perahu Haji Mahmud yang punya Iya. perahu dulu. Mungkin keturunannya itu Bang Minan, Polkabi. Saya rasa dia. Oh itu siapa sih? Iya, saya rasa udah bilang. Karena apa? Kong saya sama dia, emang Kong Niin receh itu dekat. Benar satu-satu saya bilang satu dekat, keduanya mungkin mudanya dia gurunya bareng kali. Saya rasa gitu. Ya. Mungkin ada cerita lagi nggak? Iya. Sebelum ya
kita tutup acara, atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman dulu, atau saat ini pesan-pesannya, kesan untuk pentingnya menjaga yang namanya silaturahmi, atau mungkin tidak ada penyekatan antara ras-ras yang ada. Mungkin dari Ya kalau Muhammad. saya sih semua teman-teman tuh beberapa karena nggak tahu sekarang dia pindah kemana, ya kan, sekali ketemu mungkin anak cucu saya itu kayak anaknya bapak ini katanya kawan kakek. Oh iya, gimana bapak lu sekarang? Kayak kemarin siapa, Haji. Saya bilang, siapa? Gua adiknya. Udah begitu karena udah lama nggak ketemu. Sudah ketemu biar siapa? Udah kayak saudara aja udah. Ya, Kalau saya gini Bang, jadi teman-teman di pasar minggu, Lebak sampai pasar minggu, sampai taruhlah yang namanya banyak lah silaturahmi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau Nabi besar kita SAW itu hasil wejangan kepada kita, banyak-banyaklah silaturahmi untuk di jalan Allah. Udah, jangan saling gontok-gontok. Itu doang. Saya juga Pesan saya itu doang. bangga meskipun punya teman udah lebih muda kayak Andi Marta ya. Gentleman saya akuin. Saya bukan maaf dah. Kalau materi buat saya tuh udah biar kita susah. Nggak pernah. Tapi kalau kawan yang baik, yang gentleman itu paling senang. Iya. tidak melupakan kawan. Nah, Adat istiadat itu yang namanya lebih tua itu dijaga. pasti itu. Ya. Mungkin saat ini sedikit mati obor, Ya, gitu ya. Iya. Sedikit mati obor. Ada lagi pesan-pesannya dengan channel Pasar Minggu? nah ini dah. Adanya kehadiran channel Pasar Minggu mungkin untuk mengajak yang lain-lain untuk jadi narasumber menceritakan sejarah atau perkumpulan yang ada di Pasar Minggu. Oke, kalau menurut saya rasa cukup. Cukup ya. Cukup. Karena apa? Saya udah buka tadi dari keluarga saya, dari saya dan keluarga saya. Ya. Jadi lebih paham lagi. Ya, sampai sini aja lah. Ya. Jadi cerita ini bukan untuk mendiskriminasi. Cerita ini kita coba untuk angkat pada saat itu ada hubungan erat antara Betawi dan Chinese. Bahkan sudah nikah campuran antara Chinese dan Betawi. Dia beliau inilah orang tuanya yang nikah dengan orang Chinese Betawi. Nah, saya juga pengen mengajak yang ada di Pasar Minggu ini sejarah. Contoh misalkan Poltangan, Kampung Jawa, terus juga ada yang namanya tadi rawa bambu, rawa apa tadi namanya, rawa minyak, rawa wulu. Kenapa juga ada kuburan Sentiong di situ. Terus juga ada nama-nama jalan dan toko-toko di situ. Kita mau ngangkat sejarah itu, bahkan yang ada perkumpulan saat ini, contoh organisasi yang ada kayak macam Kabit, Paguyuban Pasar Minggu, Pesantren Bersatu, Legend 40, terus juga ada Pemuda Pancasila, terus juga ada MBR, Banten, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan. Intinya kita menceritakan aktivitas yang ada agar kita di Pasar Minggu ini menyatu dalam beraneka ragam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.